Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang teori kedaulatan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Di sebelah sini ada Marita, di sebelah sini ada Alia, dan di sini ada Faris, di sebelah sini ada Fauzan, dan di sebelah sini ada Zain. Perkenalkan, nama saya Anggia Syahranisa, NPM 22.147. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori kedaulatan. Teori kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Cycliferis de la République. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang menentukan kekuatan dan legitimasi negara dalam menentukan dan menjalankan berbagai kebijakan. Nah, selanjutnya di dalam teori kedaulatan terdapat 5 bagian. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua ada teori kedaulatan rakyat, yang ketiga ada teori kedaulatan negara, yang keempat ada teori kedaulatan raja, dan yang terakhir ada teori kedaulatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Sajis Hasibuan dengan NPM 221000152 akan menjelaskan materi mengenai teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menjelaskan bahwa domain dari kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mulai tumbuh berkembang dari awal abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi, di mana perkembangan teori ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan agama Kristen pada masa itu yang dipimpin oleh seorang paus. Selain itu, berkembangnya teori kedaulatan ketuhanan ini dikarenakan orang-orang pada masa itu mempercayai bahwa tanpa adanya Tuhan, maka seluruh yang ada di dunia ini tidak akan ada wujudnya. Dari pendekatan teologi pada zaman abad pertengahan melahirkan sebuah istilah negara teokrasi, sebagaimana yang dianut oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan hukum tertinggi itu dipegang oleh Tuhan. Thomas Aquinas membagi teori kedaulatan Tuhan menjadi 4 bagian, di antaranya 1. Lex aeterna atau hukum abadi. Dikatakan abadi karena hukum ini langsung bersumber dari Tuhan dan tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Contohnya adalah mengapa matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang kedua adalah lex divina atau hukum Tuhan. Dikatakan sebagai perintah Tuhan karena di dalamnya terdapat berbagai macam aturan atau perintah yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada umat manusia. Contohnya itu seperti 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Selanjutnya adalah lex naturalis atau hukum alam. Lex naturalis atau hukum alam ini dibagi menjadi 2 macam. Di antaranya, yang pertama adalah principia prima, yang merupakan norma yang berlaku secara fundamental, universal, serta berlaku abadi. Yang kedua adalah principia secundaria. Hukum ini bergantung dari manusianya yang merupakan aktualisasi dari principia prima. Yang terakhir ada lex humana. Hukum ini dibuat oleh manusia yang bersumber daripada lex naturalis dan juga perwujudan dari principia secundaria. Ciri khas dari negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan ini adalah ia tidak membedakan antara urusan negara dengan urusan agama. Sekian penjelasan singkat mengenai teori kedaulatan ketuhanan. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Teori ini lahir dari Jean-Jacques Rousseau sebagai kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber dari perasaan yang melekat pada diri manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki peradaban. Seperti yang kita ketahui bahwa tanpa adanya tata tertib, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan aman dan tentram. Oleh sebab itu, manusia bersepakat untuk mendirikan negara
Dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian rakyat. Mengenai kedaulatan rakyat dalam kaitannya dengan kontrak sosial atau perjanjian rakyat ada dua pendapat. Yang pertama, kekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyarakat itu telah habis, sebab kekuasaan itu berpindah kepada penguasa yang kini mempunyai kekuasaan mutlak. Penguasa itulah yang berdaulat dan bukan rakyat. Yang kedua, manusia sejak dilahirkan telah membawa hak. Untuk menjamin hak-hak itu, mereka mengadakan perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan untuk melindungi hak-hak manusia. Jadi, kedaulatan tetap berada pada rakyat. Halo, saya Jane Pamehanan dengan NIM 22.151. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara menganggap sebagai suatu rights person atau suatu badan hukum yang dianggap memiliki berbagai hal dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Taubahnya seperti juga seseorang natural person yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang sekaligus dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Negara sebagai badan hukum inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Bagi Austin, yang berdaulat adalah legibus soluta, yakni pembentukan hukum yang tertinggi atau supreme legislator, dan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu. Menurut George Lineker, yang menciptakan hukum bukan Tuhan dan bukan pula raja, tetapi negara. Adanya hukum karena adanya negara dan negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa di atas negara sudah tidak ada kekuasaan lain. Ajaran kedaulatan inilah yang melahirkan pikiran-pikiran Austin mengenai doktrin hukum alam bahwa hukum adalah segala peraturan yang dibuat negara. Sekian dari saya, cukup segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan, saya akan menerangkan kedaulatan raja. Kedaulatan raja berarti dalam negara itu yang berdaulat adalah raja. Raja dianggap orang yang suci sehingga tidak sama dengan rakyat. Posisi raja dalam hal ini sangat kuat dan tidak ada yang menandinginya karena raja dianggap pemersatu bangsa. Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan raja. Oleh karena itu, raja berkuasa mutlak karena raja merasa tindak tanduknya sesuai kehendak Tuhan. Masa kemasan teori ini terjadi zaman Renaissance. Perkenalkan, nama saya Narita Aurelia Ramdanti dengan NIM 22.160. Sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama, tidak hanya pada keinginan salah satu pihak, khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. Nah, kelebihan dari teori kedaulatan hukum adalah yang pertama, hukum memegang peran penting dalam negara. Yang kedua, teori kedaulatan hukum mengakibatkan kondisi pemerintahan yang serba seragam dan tingkat kedisiplinan di negara sangat tinggi. Yang ketiga, melindungi kebebasan dan hak pokok tiap orang yang berada di wilayahnya. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan bersifat memaksa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.